Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Bersama Bapak kita lewati semua ya, Saudara. Kita lewati semua bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita adalah lebih daripada pemenang dan kita tahu ujung akhir kehidupan kita. Tetap setia pada Tuhan, tetap kuat, tetap kita jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk kita tetap semangat di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang berat, yang dimana kita sedang hadapi bersama, dan kita tetap berpaut kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan saudara di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13a. Mazmur 92 ayat 13a yaitu, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Kristen Korma. Siapa sih yang nggak tahu ini ya, buah korma? Aduh, saya juga mencari itu biasanya kalau pas lagi bulan puasa saya ikutan beli, ataupun sebenarnya kalau nggak bulan puasa, kalau ada ya di supermarket di Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, saya pasti beli gitu, biar cuma 200 gram semika begitu ya saudara, karena kita makan itu aja kayak udah matah gitu ya, udah kenyang gitu, dan banyak juga manfaatnya dari pohon korma itu. Nah saudara, kenapa Tuhan firman Tuhan hari ini katakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa Tuhan memberikan gambaran kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai orang Kristen itu diibaratkan seperti pohon korma yang bertunas seperti pohon korma. Jadi kita mau belajar bahwa pohon korma itu ditanam di tempat yang saudara tahu ya, tempat yang sangat kering, karena di padang gurun, tempat yang kering, yang air sangat langka dan itu sangat panas karena di padang gurun. Tapi dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa gitu kan. Nah, kenapa pohon korma ini sangat dipuji, bahkan menjadi pengibaratan gitu daripada orang benar, adalah dari cara penanamannya. Penanaman pohon korma itu berbeda dari penanaman pohon-pohon yang lain. Jadi jarak tanam antara pohon korma yang satu dan pohon korma yang lain itu jaraknya radiusnya lumayan besar, yaitu 10 meter. Jadi kalau di sini ada pohon korma, berarti jarak 10 meter ke depan, ke samping, ke belakang itu 10 meter dengan pohon korma yang lain gitu. Karena demikian penanamannya, jadi makanya dalam 1 hektar itu nggak banyak ya pohon korma yang bisa ditanam. Nah, cara penanaman pohon korma pun juga berbeda. Jadi saat ditanam benih korma itu digali dalam-dalam sekitar 10 meter ke dalam, atau mungkin 5-10 meter ya ke dalam, ditanam, kemudian ditimbun atau dikubur, dan kemudian uniknya saudara, di atas tumpukan yang benih yang sudah ditanam itu ditaruh pemberat, yaitu batu yang sangat besar gitu. Jadi cara penanaman daripada pohon korma itu juga sangat unik gitu. Jadi akhirnya begitu pohon korma ini mulai bertumbuh, nah begitu dia mau naik ke atas, dia mau mengeluarkan tunasnya ke atas, nah ini dia nggak bisa keluar cepet-cepet karena ada yang menindis dia ya, ada batu besar yang menindisnya gitu. Akhirnya yang terjadi adalah pohon korma dia berakar. Jadi dia benar-benar berakar dengan akarnya kemana-mana. Makanya jaraknya tadi 10 meter karena akarnya tuh bisa kemana-mana pohon korma itu. Jadi dia berjalan-jalan gitu
atau dia benar-benar merayap, merambat sampai ke dasar tanah untuk dia menemukan mata air. Karena ditanam pohon korma itu sangat kering ya daerahnya. Jadi begitu dia memperoleh sumber mata air, akarnya makin kuat. Akarnya semakin kuat, dan akhirnya begitu akarnya kuat, dia akhirnya saat dia muncul, dia bertunas, dia bisa menggulingkan batu yang besar itu. Karena dia sudah sangat kuat, akarnya sangat kuat. Nah, kenapa Tuhan mengibaratkan orang percaya itu bertunas seperti pohon korma? Jadi saudara, tantangan, kesusahan, kesakitan itu hal yang biasa buat kita orang benar. Justru itulah saat yang terbaik untuk kita mencari sumber air hidup. Saat kita menemukan sumber air hidup, maka kita akan menjadi sangat kuat, akar kita kuat, dan akhirnya kita bisa menjungkalkan batu masalah, batu penderitaan, batu apapun juga yang menindis kita, yang tadinya kita susah untuk bergerak. Tapi saat kita sudah menemukan sumber air yang benar, maka kita bisa menggulingkan batu masalah itu, batu yang menindis kita itu. Jadi saudara, tetap berakar dalam Tuhan, dan kita menemukan sumber air. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.